Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya, sesuai dengan link yang sudah Ibu share. Nah, sebelum KBM dilaksanakan, marilah kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran pertama. Perkenalkan, nama Ibu Aisyah Nurhidayah, kalian bisa panggil Ibu Ais. Teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Non-fiksi adalah sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Lalu, apa teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jelasnya, mari kita pelajari sebuah teks bacaan di halaman 52. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar A menunjukkan daerah yang subur dengan cadangan air melimpah. Sedangkan di gambar B menunjukkan gambar gersang dengan tidak adanya cadangan air. Anak-anak, tahukah kalian bahwa lingkungan seperti gambar A dapat berubah menjadi lingkungan seperti gambar B? Hal tersebut dapat terjadi jika kita tidak dapat menjaga lingkungan, misalnya dengan melakukan penebangan hutan secara liar, sehingga menyebabkan hilangnya cadangan air tanah yang diakibatkan oleh hilangnya daerah resapan air. Begitu juga sebaliknya, lingkungan pada gambar B dapat berubah menjadi lingkungan seperti gambar A. Hal tersebut dapat dilakukan dengan reboisasi dan selalu menjaga kelestarian hutan yang merupakan daerah resapan air utama. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu. Untuk melihat lebih jelas tentang siklus air tanah, mari kita simak video berikut ini. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% air asin di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya berada di sungai, danau, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk mandi, minum, mencuci, dan menyiram tanaman, serta berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahap, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Akibat panas matahari, proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi.
uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Inilah yang dinamakan dengan siklus air. Dalam siklus air tersebut, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau disebut sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangatlah penting. Hutan berperan sebagai penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Namun saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air mengenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menjadi berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Anak-anak, sekarang buka halaman 55. Setelah membaca bacaan tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa peristiwa yang terjadi dalam bacaan tersebut tentunya. Di situ terdapat tabel. Mari kita isi bersama-sama mengenai siklus air tanah. Peristiwa 1. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa 2. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Peristiwa ketiga, keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Anak-anak, sekarang berdiskusilah dengan teman kalian untuk menyelesaikan tugas pada halaman 56. Soal akan Ibu share melalui link Google Form. Selanjutnya kalian jawab dengan benar mengenai apa yang telah kita pelajari di hari ini. Setelah menjawab soal-soal yang telah Ibu berikan kepada kalian, ada tugas dengan orang tua kalian di rumah untuk mendiskusikan kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam keluargamu dalam menjamin ketersediaan air. Bisa dilihat di halaman 59. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan, anak-anak mau maafkan Ibu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.